to go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Askia dari kelas 11 IPS 2. Saya hari ini akan mempresentasikan tentang sumber daya alam kelautan. Dan anggota saya adalah dari kelas 11 IPS 2. Saya Suryansah dari kelas 11 IPS 1 bersama teman saya yang bernama Muhammad Ramadhani dari 11 IPS 2. Selamat menyaksikan. Pertama-tama kita bahas tentang pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penangkapan ikan wajib dilakukan secara legal dan ramah lingkungan. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya kelautan yang berkelanjutan mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya kelautan perlu berkelanjutan dengan memperhatikan kelestariannya. Ada berbagai macam ciri-ciri penangkapan ikan ramah lingkungan, adalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memiliki selektivitas tinggi, yaitu hanya jenis ikan tertentu yang ditangkap. Yang kedua, alat tangkap yang digunakan hanya untuk menangkap jenis ikan dengan ukuran tertentu. Yang ketiga, tidak merusak habitat atau ekosistem seperti ekosistem terumbu karang. Yang keempat, tidak membahayakan keanekaragaman hayati dan tidak menangkap spesies dilindungi. Yang kelima, tidak membahayakan keselamatan dan kesehatan nelayan. Pengelolaan sumber daya kelautan dengan konsep ekonomi biru atau blue economy. Konsep ekonomi biru diperkenalkan oleh Winter Paul, mengajak masyarakat global untuk mengelola sumber daya alam secara optimal. Blue economy berorientasi pada pelestarian lingkungan alam untuk mengurangi biaya produksi dan konsumsi. Efisiensi sumber daya alam memperbaiki mutu hidup manusia dan makhluk hidup, serta mengurangi risiko kerusakan lingkungan hidup. Ekonomi biru, model baru industri perikanan. Yang pertama ada penerapan aquaponik, yang kedua ada pengolahan limbah ikan, ketiga ada budidaya ikan tanpa pakan, keempat penangkapan ikan dengan kapal layar, kelima ada pembangunan pelabuhan ekosistem atau ekoport, dan sisanya ada industrialisasi biasa, eksploitasi sumber daya alam, fokus pada profit, merusak ekologi. Ekonomi biru, efisiensi sumber daya alam. Dan kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan kawasan laut sebagai penyimpanan karbon biru atau blue carbon. Karbon biru merujuk pada karbon yang diserap dan disimpan di dalam laut dan ekosistem pesisir. Dalam hal ini termasuk pula karbon pesisir yang tersimpan dalam lahan basah pasang surut seperti hutan pasang surut, mangrove, semak pasang surut, dan padang lamun. Di dalam tanah, biomasa hidup dan biomasa mati dalam kolam karbon. Hutan mangrove merupakan ekosistem kaya karbon yang mampu menyimpan 3 kali lebih banyak karbon per hektar dibanding hutan terestrial. Bila dilindungi dan direstorasi dan materi organik terkunci dalam tanahnya, mangrove dan bahan basah sebagai penyerap karbon yang efektif menawarkan potensi besar dalam mitigasi perubahan iklim. Dan ini saja yang dapat saya jelaskan presentasi tentang SDA Kelautan.
Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.